Halo semuanya, selamat datang di petualangan baru yang penuh warna dan cerita menarik. Gua mau kasih tahu dan menemani perjalanan virtual kalian hari ini, yang akan menemani kalian menelusuri keindahan dan keunikan Aceh. Hari ini, kita berkunjung ke Aceh, ujung barat Indonesia, yang kini sedang berkembang pesat di tahun 2025. Aceh adalah destinasi, dan juga sebuah pengalaman yang akan membuka pikiran kita. Wisatawan dari mancanegara banyak loh yang datang ke sini, tertarik oleh perpaduan unik antara sejarah, alam, dan budaya Aceh. Yuk, kita minimal harus tahu walau sekilas mengenai saudara kita di sana. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe dulu dong. Iya, pemerintah daerah banyak memberikan perubahan sebagai langkah untuk mempermudah perjalanan dan mempromosikan warisan budaya Aceh guys, membuatnya lebih ramah dari sebelumnya. Festival budaya, pameran seni, dan kuliner khas kini semakin mudah diakses oleh wisatawan. Wisatawan berjalan di jalan-jalan bersejarah dari Aceh. Pantai di sini masih banyak yang natural loh. Kita pasti bertemu dengan beberapa orang yang ramah di sini. Langkah kita akan membawa ke arah lebih dekat dengan kearifan lokal dan keindahan alam Aceh guys. Kita pasti pernah dengar nih, cerita tentang masjid-masjid yang ikonik, tugu peringatan tsunami, dan pemandangan alamnya yang natural. Dan semuanya benar. Keagungan Masjid Baitur Rahman dan kekuatan semangat masyarakat Aceh itu luar biasa bray. Melihat langsung dan merasakan kedamaian dan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suasana kota yang damai dan keramahan penduduknya membuat siapapun betah berlama-lama. Itu kata orang Aceh yang gue interview nih. Aceh disebut Serambi Mekkah karena merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerima dan menyebarkan agama Islam, serta menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Julukan ini juga mencerminkan kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik dari segi budaya, adat istiadat, maupun penerapan syariat Islam. Jadi, siapkan tas kalian. Mari kita selami jantung wisata Aceh 2025. Bersiaplah untuk terpesona oleh keindahan, keramahan, dan keajaiban yang menanti di setiap sudut Aceh. Yuk guys! Perhentian pertama kita adalah jiwa Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Berdiri megah di tengah kota Banda Aceh, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Aceh. Sejak dibangun pada abad ke-19, masjid ini telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang Aceh. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya guys, dan menjadi simbol penting bagi masyarakat Aceh. Dibangun pada abad ke-19 oleh Sultan Iskandar Muda, masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan atap yang tinggi, dan kubah besar yang dihiasi dengan ornamen Islam tradisional. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi, termasuk perluasan yang dilakukan pada tahun 2017, yang mungkin juga berkontribusi pada kekuatannya. Masjid Baitur Rahman tidak hanya selamat dari tsunami, tetapi juga menjadi tempat pengungsian dan simbol harapan bagi masyarakat Aceh pada saat itu. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh tidak terkena dampak signifikan dari tsunami Aceh 2004 karena beberapa faktor, terutama konstruksi bangunan yang kokoh dan desain terbuka yang mengurangi tekanan air. Masjid ini selamat dari tsunami 2004 dan menjadi simbol harapan dan ketahanan. Di saat banyak bangunan hancur, Baitur Rahman tetap berdiri kokoh, memberikan semangat baru bagi warga Aceh untuk bangkit dari bencana. Ketika mendengar nama Aceh atau yang dijuluki Bumi Serambi Mekkah, yang terlintas di benak pikiran adalah tsunami Aceh 2004, yang maha dahsyat, dan Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi saksi bisu bencana alam yang menggetarkan dunia tersebut. Terlepas dari semua itu, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Diperluas dan direnovasi, masjid ini tetap menjadi pengingat kuat akan akar Islam Aceh yang dalam. Perubahan yang dilakukan tetap menjaga keaslian dan keagungan bangunan aslinya. Oh ya, saat masa Perang Aceh melawan Belanda, Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh. Dalam agresi Belanda pertama, Aceh meraih kemenangan melawan Belanda. Bahkan dalam penyerangan tersebut, Panglima Perang Belanda, Mayor Jenderal Kohler, tewas tertembak di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Agresi pertama Belanda yang gagal tersebut berdampak kepada dilancarkannya agresi kedua yang dipimpin oleh Jenderal J. van Swieten. Dalam penyerangan tersebut, Belanda membakar habis Masjid Raya Baitur Rahman. Aksi tersebut membuat amarah rakyat Aceh kian besar dan semakin sengit melawan Belanda.
Mulailah perjalanan kalian di sini untuk benar-benar memahami Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah pintu gerbang menuju kekayaan sejarah, budaya, dan spiritualitas Aceh. Berkunjung ke sini memberi kalian pemahaman mendalam tentang budaya dan keyakinan lokal. Banyak pemandu yang siap berbagi kisah dan sejarah, membuat kunjungan semakin bermakna. Selanjutnya, kita mengunjungi Museum Tsunami Aceh, sebuah penghormatan yang menyentuh hati terhadap ketahanan. Dirancang menyerupai gelombang dan rumah tradisional, arsitekturnya berceritakan kisah bahkan sebelum kalian masuk. Berjalan melalui koridor gelap yang dialiri air, kalian merasakan kekacauan bencana tsunami 2004. Ruang sumur doa yang diukir dengan nama-nama korban adalah tempat yang kuat untuk refleksi. Pameran dan kisah-kisah penyintas menghidupkan tragedi dan pemulihan. Jembatan Harapan yang dihiasi bendera-bendera negara pemberi bantuan melambangkan solidaritas global. Museum ini penting untuk memahami kekuatan dan persatuan Aceh. Sejarah Aceh menjadi hidup di dua monumen kapal tsunami yang menjadi saksi luar biasanya ketabahan masyarakat Aceh. PLTD Apung 1, sebuah kapal pembangkit listrik raksasa, terbawa 5 km ke daratan oleh tsunami, sekarang menjadi taman peringatan yang bisa dikunjungi. Di dekatnya, kapal di atas rumah, sebuah kapal nelayan yang terdampar di atas rumah, menceritakan kisah yang benar-benar kuatnya saudara kita di sana. 59 orang selamat dengan memanjat ke atas saat gelombang menghantam. Kisah keluarga ini menambahkan sentuhan kemanusiaan yang mendalam pada tragedi tersebut. Monumen ini adalah pengingat kuat akan kekuatan alam dan ketahanan masyarakat Aceh. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin memahami kekuatan dan ketabahan Aceh. Saatnya bersantai di Pantai Lampuok, surga kecil Aceh. Pasir putih lembut, air biru kehijauan, dan bukit-bukit hijau menciptakan pemandangan yang sempurna seperti kartu pos guys. Dulunya hancur oleh tsunami, pantai ini kini berkembang pesat karena tekad komunitas lokal yang tangguh. Banyak kafe-kafe tepi pantai, nikmati makanan sebagai teman, atau sekadar menikmati suasana santai. Disinilah sisi perubahan yang ikonik dari saudara kita Aceh. Sementara matahari terbenam, kita akan melihat kebaikan alam jika kita perlakukan alam dengan baik. Masya Allah. Pantai ini bersih dan terawat, menjadi kebanggaan bagi penduduk setempat. Lampuok adalah tempat kalian terhubung kembali dengan alam, dan mengalami sisi ceria Aceh. Wajib dikunjungi untuk relaksasi guys, petualangan, dan matahari terbenam yang buat kita rindu. Siap untuk destinasi selanjutnya. Mari kita menuju Pulau Tailana, permata tersembunyi di Kepulauan Banyak. Pulau Tailana bukanlah bagian dari Banda Aceh. Pulau Tailana terletak di Kepulauan Banyak, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, menurut Tailana Island. Untuk mencapai Pulau Tailana dari Banda Aceh, Anda perlu melakukan perjalanan darat ke Singkil, lalu melanjutkan perjalanan laut ke pulau tersebut. Perjalanan darat dari Banda Aceh ke Singkil, Anda bisa menggunakan mobil atau bus untuk mencapai Singkil. Perjalanan laut dari Singkil. Dari Singkil ada dua opsi. Pertama, naik feri ke Desa Balai, kemudian dilanjutkan dengan speedboat ke Pulau Tailana. Speedboat langsung menuju Pulau Tailana. Kedua, jika ingin lebih cepat, Anda bisa terbang dari Medan ke Nias, lalu naik speedboat langsung ke Pulau Tailana. Malam hari membawa ikan bakar segar dan langit yang penuh bintang. Pulau Tailana adalah tentang melepaskan diri dari dunia dan terhubung kembali dengan alam. Ini adalah sorotan dari setiap perjalanan ke Aceh, sepotong kecil surga di bumi. Tambahkan ke rencana perjalanan untuk petualangan menakjubkan di Aceh. Kuliner Aceh adalah pesta bagi indera, sebuah pengalaman yang melibatkan lebih dari sekadar rasa. Setiap hidangan membawa aroma rempah yang kuat, warna-warna cerah, dan tekstur yang menggoda, menciptakan sensasi yang tak terlupakan di setiap suapan. Mulailah dengan mie Aceh. Mie Aceh adalah hidangan mie khas Aceh yang terkenal dengan kuah kari kental dan pedas, serta penggunaan rempah-rempah yang kaya. Sejarah mie Aceh tidak lepas dari pengaruh budaya asing, terutama India dan Tiongkok, yang berinteraksi dengan masyarakat Aceh melalui jalur perdagangan. Hidangan ini bukan hanya favorit lokal, tapi juga menjadi ikon kuliner yang dicari para pelancong dari berbagai penjuru. Jangan lewatkan ayam tangkap. Ayam tangkap adalah hidangan ayam goreng khas Aceh.
Dinamakan demikian karena cara memasaknya yang melibatkan penangkapan ayam terlebih dahulu dari pekarangan sebelum diolah. Meskipun asal-usul pastinya belum diketahui, hidangan ini diyakini sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi kuliner Aceh. Berikutnya ada bubur kanji, bubur khas Nanggro Aceh Darussalam, mirip dengan bubur ayam. Namun, bubur kanji memiliki cita rasa unik khas Nanggro Aceh Darussalam, yang membuat siapapun yang mencobanya ketagihan. Bubur kanji ini sangat sering ditemukan ketika bulan Ramadan. Masjid-masjid di Aceh biasanya membagikan bubur kanji sebagai menu utamanya. Mudah dicerna dengan cita rasa yang unik khas Aceh, membuat bubur ini menjadi begitu terkenal sebagai makanan khas warga Nanggro Aceh Darussalam, terutama di bulan Ramadan. Dan kemudian ada kopi, biji kopi Gayo Aceh terkenal di dunia karena cita rasanya yang unik dan aromanya yang khas. Kopi Gayo Aceh adalah kopi Arabica yang berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh. Kualitasnya yang baik telah diakui dunia, bahkan masuk dalam 10 besar biji kopi terbaik dunia, versi Taste Atlas. Kopi Gayo banyak diekspor, namun permintaan domestik juga terus meningkat, menghasilkan kualitas premium yang diakui internasional. Cobalah kopi Kreng, kuat dan kaya, atau kopi Sanger, kopi dengan susu kental manis dan gula. Setiap tegukan membawa kehangatan dan cerita dari tanah Aceh yang subur. Warung kopi ada di mana-mana, ramai dengan percakapan, tawa, dan kehidupan lokal. Tempat ini menjadi pusat interaksi sosial, di mana orang-orang berkumpul untuk berbagi cerita dan menikmati waktu bersama. Menikmati kopi Aceh di sore hari, sambil memandang matahari terbenam, adalah cara sempurna untuk mengakhiri hari kalian. Suasana hangat dan santai membuat momen ini semakin berkesan. Setiap hidangan dan cangkir menceritakan kisah budaya dan kehangatan Aceh, mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam satu meja. Makanan di sini adalah bagian penting dari perjalanan, membawa kalian lebih dekat dengan tradisi, keramahan, dan jiwa Aceh yang sesungguhnya. Untuk benar-benar menghargai Aceh, kalian perlu memahami jiwanya. Dikenal sebagai Serambi Mekkah, Aceh dijuluki Serambi Mekkah karena memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia dan tempat yang kuat dalam penerapan syariat Islam. Julukan ini juga mencerminkan kedekatan budaya Aceh dengan Timur Tengah, serta peran pentingnya sebagai tempat transit dan pendidikan bagi jemaah haji sebelum berangkat ke Mekkah. Aceh adalah salah satu daerah pertama yang menerima Islam di Indonesia, dengan berdirinya Kerajaan Samudera Pasai, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang kuat. Ketahanan Aceh bersinar melalui pemulihannya dari tsunami 2004 dan tahun-tahun konflik. Sejarah bersama ini telah membentuk semangat yang kuat dan optimis. Memahami konteks ini memperkaya pengalaman perjalanan kalian, dan menghubungkan kalian dengan kisah Aceh lo guys. Setelah menjelajahi masjid, tugu peringatan, pantai dan pulau, satu hal yang jelas, Aceh punya banyak hal menarik. Ini lebih dari sekadar liburan, juga petualangan bagi indera kalian, dan inspirasi bagi jiwa kita Indonesia. Warisan budaya yang kaya keindahan alam, dan keramahan yang hangat menjadikannya benar-benar menjadi karakter Indonesia. Bepergian ke sini mudah dan aman dengan penduduk setempat yang bersemangat untuk berbagi cerita dan tempat favorit mereka. Apakah kalian menyukai sejarah, alam, atau makanan, atau pengalaman baru? Aceh memiliki sesuatu untuk wisatawan. Ngeliat virtual ini, kreator sarankan untuk jadikan Aceh tujuan kalian berikutnya. Datang rasakan energinya, cicipi rasa kulinernya, dan tergeraklah oleh kisahnya. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Sampai jumpa di pantai Aceh yang indah. Indonesia cerdas, Indonesia kuat.